para lovers, ketemu lagi dengan aku Rezi Andria di program Heart to Heart. Nah, kali ini aku punya tamu istimewa yang cantik banget. Sesuai dengan tagline-nya aku, natural elegan. What? Tamu kali ini istimewa karena dia sangat natural dan sangat elegan. Yeay, kita Halo. sambut Kimberly Ryder. Halo, Tepuk tangannya mana? Cakep. Apa kabar Kimberly? Baik. Jadi Kimberly, aku manggilnya Kimberly atau Kimberly, Kim boleh? Kim? Oke. Kim Kardashian bukan? Lebih ke Kendall nggak sih? Pengen ya? Iya. Kendall kan? Iya. Kayak keren banget, aku love banget sama dia. Nah jadi Kim hari ini dia lagi ada media visit untuk film Bangsal terbarunya. Isolasi. Nah sebelum kita kupas tentang kecantikannya Kim, boleh kasih tahu para lovers apa sih film terbarunya Kim? Boleh sharing ke teman-teman? Oke, hari ini aku lagi media visit untuk film Bangsal Isolasi yang akan tayang tanggal 25 Juli ini. Jadi sebentar lagi, jangan lupa saksikan di bioskop. Nah sedikit aja tentang apa? Bangsal Isolasi ini genrenya itu adalah misteri, thriller, action. Jadi ceritanya aku Weni, seorang jurnalis, dia itu masuk ke dalam penjara untuk mencari tahu kenapa adiknya meninggal secara misterius. Gitu. Jadi di dalam penjara itu pokoknya ada banyak kejadian yang tidak seharusnya lah ya. Apa itu? Kalian harus nonton sendiri. Tunggu tanggal 25 Juli. Abis gajian tuh pas banget tuh. Oh, gajian biasanya diskon ya. Yes, jangan lupa kita ya. doang. Bawa teman-teman kerja Satu ya. kampung, satu warga semuanya nonton. Mau Iya, lihat iya. di sana ada apa sih? Ya kan di Bangsal Isolasi itu apa? Pastinya akan sesuatu yang fresh sih, karena setnya penjara wanita, terus udah gitu bukan horor, jadi thriller, misteri, action, bakalan seru banget pastinya. Aku nggak sabar sih mau nonton. Oke, sekarang lanjut ke tips-tips dari kita atau pertanyaan-pertanyaan dari para lover sebenarnya. Ini Oke. rangkuman nih sebenarnya dari kita semua. Pengen tahu nih, oke, pertanyaan pertama buat Kak Kimberly. Kan syuting nih, Kak, ya kan? Ini kita pengen tahu di saat lagi syuting gitu. Apa rahasia yang dilakukan ketika lagi syuting? Perawatannya gitu. Karena itu berapa lama, Kak, kalau boleh tahu syutingnya? Hampir 3 minggu sih. Kan lama kan? Jadi sebenarnya I'm going to disappoint you. Karena aku itu males sebenarnya. Oke. Aku tuh males kayak skincare segala Ini macam. aku sebel sih, dengan apa sih kayak I'm like this say gitu kan. Nggak juga sih sebenarnya. Kegan. Jadi emang apa ya, aku tipe orang yang lumayan males dengan skincare segala macam. Pokoknya kayak baru-baru sekarang ini aku mulai lebih ini mulai 30 tahun. Jadi harus lebih pakai moisturizer dan sunblock. Kayaknya kuncinya cuma 2 itu deh. Moisturizer and sunblock every day is the key. Terus kalau buat makeup sehari-hari itu kalau bisa tuh jangan pakai foundation, jangan pakai bedak. Jadi kayak right now itu aku cuman pakai hal-hal seperti blush, terus concealer, eyeshadow, mungkin main di mata doang. Udah gitu aja gitu loh. Jadi yang lain tuh cuman pakai moisturizer aja and keep your skin breathing as much as possible. Karena less is more. Ya. Itu dia rahasianya. Jadi udah selesai sih sebenarnya udah. Rahasia itu kita hanya pakai moisturizer dan sunblock. Itu aja yang paling penting kayaknya. Oke, berarti aku pengen tahu nih, Kak. Percaya nggak kalau makeup itu bisa buat healing? Percaya sih, cuman tergantung dengan makeupnya isinya apa. Terus udah gitu mungkin kita juga orangnya tipenya seperti apa yang senang makeup atau tidak.
Bisa sih. Soalnya personally aku tuh punya campaign namanya Make Up for Healing. Oke. Jadi itu tuh menurut aku adalah kita pasti ya perempuan-perempuan itu pasti pernah merasa lagi sedih, terpuruk, depresi. Nah, ketika kita make up merasa cantik untuk diri sendiri sih ya, maksudnya bukan untuk orang lain gitu. Kita ngaca walaupun kita lagi sedih, tapi kok ada happy gitu rasanya gitu. Kakak pernah ngerasain gitu nggak? Kayak oh ya udah I look good gitu, ya udah gue dalamnya sedih ya gue keluar happy aja karena vibes-nya kayak nular gitu. Aku ngebaca sesuatu kayak ada meme lah ya di Instagram tuh. Kalau misalkan tidak ada laki-laki di dunia ini, kita pasti akan lebih wow lagi. Mau pakai bajunya, mau make up-nya, mau rambutnya. Karena sebenarnya kita ngelakuin ini bukan buat laki-laki, tapi buat diri kita sendiri. Iya. Jadi ya udah gitu, explore tuh all out. Tanpa ada rasa takut mungkin di kan ada catcalling-nya lah. Apalagi di sini ya. Iya, setuju. Benar sih. Kayak berarti percaya ya itu salah satu cara untuk healing juga. Nah, di filmnya ini nih Kak, kan di perannya ini mungkin ada nggak inspirasi look yang diadaptasi? Maksudnya kayak karakter looknya kayak si A deh, aku suka mungkin gitu. Maksudnya jadi pada awal-awalnya kayak aku mikir pakai maskara aja dikit atau eyebrows-nya dikerjain dikit. Tapi udah setelah hari pertama syuting itu lama-kelamaan yang kayak kayaknya besok-besok nggak usah pakai makeup deh. Tapi akhirnya aku nggak pakai makeup deh, kayaknya natural aja. Iya, selama syuting yang di penjara di Benteng Van der Wijk ini, which is like 90% of the time, aku nggak pakai makeup dan nggak ngerjain rambut karena film kan. Kurang masuk akal juga kalau kita make upan dan kita curly setiap hari rambutnya. Terlalu cantik untuk di penjara saya. Iya, terlalu cucok gitu loh. Jadinya pas di luar itu kan ada beberapa scene kayak flashback atau ending-endingnya di mana memang sehari-hari gitu itu oke pakai makeup tipis dikit gitu. Tapi selain dari itu akhirnya I decided gak usah, udah bare face aja biar aur-auran ya. Karena yang penting actingnya. Karena kurang masuk akal juga. Tapi kan ada juga Kak, maksudnya emang yang gue gak pede pokoknya gue harus ada juga kan? Ada juga kayak gitu kan. Aduh kayaknya yang ini hitam banget nih pakai concealer. Karena aku percaya itu semua ada bawaan sih. Misalnya kalau bawaan auranya kita juga udah pede, udah gue cantik apa adanya gitu, kayaknya bakal keluar juga, nyampe juga nggak sih? Tapi itu yang bikin mahal di film tuh itu sebenarnya keaur-aurannya itu yang karena bikin nggak semua berani untuk itu harus berani jelek lah ya istilahnya. Harus berani. Iya benar-benar. Kita kan udah dikasih kecantikan dari kesempurnaan dari Tuhan, ya udah. Own it gitu. Motivasi kan para lovers. Jadi cantik itu dari dalam. Dari luar itu ya udah itu penambah aja. Iya betul. Makanya cantiknya selalu cantik. Kalau udah selesai syuting nih pasti happy gitu ya. Apa rutinitas? Ya maksudnya kayak capek kan pasti kalau syuting dari pagi ke pagi gitu. Apa rutinitas setelah selesai syuting panjang film? Pijit. Untuk merawat kecantikannya adalah pijit. Untuk merawat kesehatan pikiran dan badan, pijit. Pijit di Bali. Pijit mau di Bali mau di Jakarta dimanapun itu, yang penting terapisnya yang bagus. Terus udah gitu main sama anak-anak dan apalagi ya, nyalon mungkin ya, facial kayak gitu. Itu adalah healing versi
Kimberly. Iya, pijit sih nomor 1. Pijet. Iya. Ya, nggak mandi nggak apa-apa, yang penting pijet. Yang penting pijit. Pijet terus ngilang, nggak usah ketemu dulu. Aku lagi ngilang pijet. Iya. Oke, terakhir nih Kak, aku pengen Kakak share, kasih tips atau motivasi buat teman-teman para lovers. Mungkin perempuan-perempuan yang lagi di fase aku lagi pengen jadi kayak Kak Kim nih gitu. Maksudnya ya mungkin kalau dilihat cantik, mandiri, bisa banyak hal gitu kan, kayak bisa main film segala macam. Apa yang dibutuhkan untuk teman-teman untuk jadi perempuan yang percaya diri? Untuk menjadi perempuan yang percaya diri, kita banyak bersyukur sih. Itu sih nomor 1, kayak banyak bersyukur walaupun kita nggak usah nyamain oh kalian harus pengen jadi seperti aku atau apapun itu, cuman banyak bersyukur karena ada banyak orang yang pengen ada di posisi kita. Dimanapun kalian berada, kita ini deh ya kalau mau di-compare sama yang sekarang lagi kejadian tuh, orang-orang yang sedang ada di Palestine. Nggak, kayak lo mau dimanapun di Indonesia nggak akan separah what's happening there. Jadi pokoknya bersyukur aja dengan apa yang kita punya physically, terus di badan kita seperti apa, penampilan kita seperti apa, rumah, mobil, keluarga kita seperti apa. Banyak-banyak bersyukur aja and let that empower you. Oh, I am blessed. I have so much in my life that I can be thankful for. Aku nanya kok. Karena menurut aku itu salah satu kunci yang banyak perempuan tuh lupa bersyukur. Iya. Karena terlalu banyak melihat ya ke atas, mungkin ya di sosial media. Wah, iya. dia cantik, dia ini, dia itu. Padahal sebenarnya karena di dalam sosial media itu juga nggak real life juga sebenarnya. Karena yang ditonjolkan di situ hanya hal-hal yang positif dalam kehidupan orang itu. Ada sih sekarang mulai ada yang hal-hal yang negatif yang what they're going through ditonjolin ke social media supaya lebih banyak orang aware. Hidup kita tuh nggak se-perfect itu. What you're going through juga what we're going through. Mungkin what we're going through lebih parah lagi dari apa yang you're going through. Jadi ya jangan terlalu banyak percaya dengan semua itu. Betul. Intinya sih ya banyak bersyukur sama kenalin diri sendiri dulu. Apa sih maunya, apa sih yang kita tahu, tujuan kita apa. Karena pada akhirnya diri sendiri ya yang lebih tahu ya, mengenal diri sendiri. Iya Kak, terus kalau mau dikaitkan sama agama gitu loh. Kalau dalam Islam itu kan kalau kita lebih banyak bersyukur sama Allah, kita akan dikasih lebih banyak lagi sama Allah. Itu yang penting. Soalnya maksudnya apa yang dia omongin tuh relate banget gitu. Karena pada akhirnya tuh aku juga sedikit cerita ya, ketika pada akhirnya aku ngerasa oke, kayaknya kita harus bersyukur deh. Aku harus fokus dengan apa yang udah diberikan Tuhan sama iya. kita. Jangan malah ngelihat oh kenapa hal itu terjadi sama kita gitu. Iya. Pada akhirnya itu ngebuat jalan baru. Iya. Yang ternyata bener, itu kebahagiaan bener. yang nggak disadarin gitu. Betul banget. Gitu sih. Iya. Jadi I feel keren banget. Berarti moga-moga nyampe ya para lovers pesan dari Kak Kim untuk kita semua. Karena pada akhirnya kecantikan itu bukan cuma dari luar tapi juga dari dalam. Oke, aku Rezi Andria bersama Kimberly Riders pamit dari podcast Heart to Heart. Sampai jumpa. Thank you.